Mana mahasiswanya? Ada hadir nggak? Ini adalah mengenai rotasi ya, rotasi ruang Hilbert, kuantum. Kita sudah ini rotasi fisika klasik 3 dimensi saja, basisnya X, Y, Z ya. Tuh. Yang ini rotasi, ini adalah R X, RY, RZ. Jadi itu adalah X itu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya, cuma 3 dimensi. Matriknya seperti itu. Besar rotasi sebesar Pi misalnya ya. Kemudian kita bisa mencari juga generator rotasi ya. Generatornya itu bukan R ya, generatornya infinitesimal ya. Yang seperti apa? Kalau Anda cari generator infinitesimal seperti ini bisa ya. Coba. Untuk pi yang kecil sekali misalnya ya. Pi kecil kali carilah Rx pi-nya berapa? Ya kan? Kemudian RYP-nya berapa? RZP-nya berapa? Nah, ini pasti sesuatu dikali J atau L ya, kita LX kali Pi di sini. Ya. Di mana LX itu merupakan apa? Generator rotasi. Contohnya seperti ini RXP, Pi-nya kecil, maka di sini RXP-nya jadi apa? Matrik satuan ya. Karena ini cos Pi jadi 1, ini plus pasti ya. Ada Pi di sini. Kita keluarkan ya, matriknya adalah 0. Ini enggak enaknya di sini ya. Ini matrik rotasi matrik persatuan pasti pi tambah pi dikali pi-nya kecil ya. Generator rotasinya 0 0 0 0 0 pi kemudian 0 minus pi 0. Itu generator rotasinya, pi-nya keluar ya. Sorry. 1 minus 1. Jelas? Jelas enggak? Itu rotasi pada sumbu X pada bidang Y dan Z. Ini generator rotasinya yang ini. Ini matrik satuan. Paham ya? Itu generator rotasi atau kita sebut LX ya, sumbu X. Ya kan? Paham? LX yang di sini. Perlu ada I? Nggak perlu, karena ini adalah di klasik, ruang biasa di X, Y, Z. Ya. Kalau dalam bentuk apa? Bentuk ininya, bentuk apa? Diferensialnya. Jadi L itu adalah R cross P. Sudah saya berikan juga ya. Sudah saya tanya waktu itu ya. Jadi ini adalah Y D Z minus Z D. Jadi ada bentuk matrik, ada bentuk apa? Diferensial. Sama saja. Nggak akan beda. Ya. Jadi kalau itu representasi itu bisa bermacam-macam. Bisa bentuk matrik, bentuk sama diferensial, bisa. Ya. Jadi representasi namanya macam-macam. Nah, apalagi di ruang Hilbert. Ruang Hilbert di ini L. L itu ada berapa banyak? Kalau di situ di ruang real X, Y, Z aja. Kalau di sini tidak perlu matrik 3 kali 3, berapa kali berapa pun boleh, kita lihat berikutnya. Nah, sebelum saya pergi ke sini, ke rotasi yang umum, bagian R-nya ini, saya tinjau ini dulu, bagian momentum sudut atau generatornya ya. Oke, saya tutup dulu ya. Anda paham nggak? Kayaknya maksud saya. Halo? Halo, peserta kuliahnya mana ini? Anda paham nggak apa yang ingin saya lakukan? Anda paham nggak tadi apa? Kenapa saya sebut generator, ada sebut dengan operator? Anda paham? Halo? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Kalau nggak paham, Anda tanya aja. Jadi saya tutup dulu ini ya. Stop saya dulu, saya ganti yang lain. Ini.
mengenai momentum sudut tadi, generator tadi ini, ya. Kok ini lagi? Sudah saya stop kan? Kan ini sekarang. Nah, itu. Ya. Kenapa nggak bisa? Kenapa ini nggak bisa ini? Anda kelihatan ini? Lu kok bisa jalan? Kelihatan, Pak. Lihat dalam operator. Enggak, saya mau besarkan ini kok nggak bisa. Saya tutup dulu ya. Stop share dulu ya. Ini rotasi sudah. Ini sekarang saya pergi ke ini. Loh, kok ini lagi? Pen can now see your attachment. Oh ya. Oke. Ini ya, kelihatan ya. Oh, kok ini lagi? Saya bukan ngeliat itu, saya ngeliat ini. Ini, ya. Kelihatan ini kan? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, yang saya bahas adalah ini yang dibahas adalah momentum sudut. Ini ada berikutnya ya. Jadi yang ingin saya bahas adalah ini generator, rotasi, sebut L tadi ya, atau G aja. Secara umum ada L tambah S. Biasanya di kuantum kan ada L momentum sudut, ruang, ada spin di spinor ya, jadi jumlahkan aja ya, J aja secara umum ya. Ini sifat-sifatnya dan di ruang Hilbert. Ya. Paham ya? Ingin saya ya. Oke. Nah, kalau di klasik sebelum kuantum ada mudah saja. Kita sudah tahu apa penyusunan momentum sudut dengan vektor biasa kan? Ini sudah kita lakukan waktu sejak zaman apa? Zaman TPB atau SMA mungkin, ya. Itu penyumbulan di klasik nih di ruang Hilbert, di ruang X, Y, Z. Ya, 3 dimensi, J-nya bisa bentuk matrik 3x3 atau bentuk persamaan diferensial X D DY minus Z DDX itu untuk Y DDX, Y D untuk sumbu Z adalah X DDY minus Y DDZ, DDX ya. Misalnya sumbu Z misalnya operator diferensialnya X Y DDZ. Dari mana dapatnya ini? DDX, sorry. Secara umum kita dapatkan L, R cross P. Ini matrik 3x3 kan? Ya. Paham ya? Nah, sekarang kita pergi ke kuantum. Ya. Oh, kalau ini bukan nih X dot ya. Kalau di klasik bukan ini tapi bentuknya P-nya aja ya. P itu M kali X dot. Jadi X dot, Y dot, Z dot. Mungkin ya. Ininya ganti. Ya kan? M dikali Y dot. Ini M dikali X dot. Ya, operatornya kan seperti itu ya. Nah, kalau di kuantum, jumlahnya seperti apa? Kalau di klasik, jumlahnya mudah. Seperti ini. Jadi, vektor. Nah, ini tentunya di ruang Hilbert. Ini ruang Euclidean di X, Y, Z. Ya, di ruang Hilbert. Nah, ini harus kita tinjau. Ya. Jadi, kita tinjau ini dulu. Generatornya ya. Oke. Nah, sekarang, karena dia generator, ya, dia punya sifat invarian. Artinya dia komut dengan apa? Dengan semua operator. Apa aja yang komut? J kuadrat dan JZ. Makanya ada nih, Eigen ini sudah saya ajarkan ya. Kalau Anda nggak jelas, Anda bisa tanyakan lagi. Jelas semua ya?
Iya, Pak. Kenapa tuh ada nilai eigen? Jadi saya tuliskan persamaan eigennya. Jadi persamaan eigen itu artinya bekerja pada ruang Hilbert. Ya, itu tentunya fungsi eigen. Kita misalkan ini J kuadratnya adalah nilai eigennya lambda. JZ itu, kok JZ minus nih? JZ aja nih. Ya, nggak ada minusnya. Nggak ada minusnya. JZ M. Karena J kuadrat, JZ itu adalah commute. Kemudian juga dia commute dengan apa? H juga. H juga commute. Ya kan? 0. Jadi dia mempunyai fungsi eigen bersama. Artinya mengkarakterisasi sistem. Paham? Nah, kita perlu tahu nggak fungsi eigennya kalau dengan cara ini, operator. Ini gambaran Heisenberg. Perlu tahu nggak? Eksplisitnya. Halo? Halo? Kalau kesaling commute ya, Pak. Ini kesaling commute. Dia punya fungsi eigen bersama nih ya. Lambda dan M. Yang dikarakterisasi oleh lambda dan M. Ya kan? Yep, karena di commute kan. H juga ada H. Tapi H nggak kita tulis lah. Karena dia sudah ada itu mudah saja dengan N atau dengan energi ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. Yang perlu kita tahu dalam gambaran seperti ini, fungsi eigennya perlu tahu eksplisit tidak? Anda tahu pertanyaan eksplisit maksudnya perlu tahu seperti kalau kita menceritakan bersama Schrödinger itu loh. Maka itu fungsi adalah fungsi polinomial Hermite atau fungsi kalau di sini fungsi Legendre. Perlu tahu nggak di sini dengan cara ini? Tidak perlu sih, Pak. Tidak perlu. Yang perlu kita tahu apa? Nilai eigen dari operatornya, ya kan? Lambda atau M itu seperti apa bentuknya? Kan saya sudah berikan ada dua dinamika kuantum itu bisa digambarkan dengan cara satu fungsi eigen atau fungsi fungsi gelombangnya, ya kan? Contohnya atom hidrogen, Anda tahu kan dicari. Itu sudah saya berikan di S1, eksplisit bentuknya. Gimana cara mendapatkan fungsi Legendre dan lain spherical harmonic saya berikan. Kalau Anda masa saya ya, saya nggak tahu kalau masa lain. Kemudian apalagi generator perlu? Nggak perlu generator, bentuk generator operatornya aja terus dicari, habis itu mudah saja. Nah, kemudian gambaran apa selain Schrödinger? Heisenberg. Heisenberg di sini fungsi eigennya atau state vektornya tidak perlu tahu. Yang kita harus cari apa? Operatornya, operator eigennya, ya kan? Iya enggak? Ada dua kan di kuantum kan? Kalau di klasik cuma satu. Kalau di Newton ya X dan P aja selesai. Kalau di kuantum enggak. Operator atau generator tahu kita. Itu Heisenberg. Tapi fungsi gelombangnya state vector nggak perlu tahu. Bentuknya bisa apapun, asal tahu sifat-sifatnya aja. Paham? Ya, paham. Ada lagi gambaran yang lain, gambar interaksi. Dua-duanya bisa tahu, itu bagus saja. Atau dua-duanya bentuk apa? Bentuk apa namanya? Heisenberg sama ini apa? Schrödinger digabung atau Heisenberg saja atau Schrödinger saja, nggak masalah. Ya, oke. Nah ini saya gunakan cara Heisenberg. Jadi lambda dan M-nya akan saya tentukan. Tapi kalau state vector lambda M itu nggak perlu, itu tinggal label aja. Ya, oke. Nah kita tahu di mana bahwa J kuadrat dan JZ adalah generator bersama ya, karena dia commute. Jadi kalau gitu dia fungsi memenuhi persamaan eigen ini, pasti kan? Yang perlu kita tahu adalah yang ini. Ya, jelas? Halo? Iya, Pak. Oke, berikutnya saya cari lambda dan M sekarang ya. Nah, untuk itu Anda lihat di sini triknya. Kita tahu J kuadrat, JZ atau JX, JY itu adalah apa? Generator dari operator rotasi yang kita akan tentukan. Ini sekarang kita akan bukan latihannya, melihat generatornya di ruang Hilbert itu seperti apa bentuknya. Jelas, ruang Hilbertnya bukan 3 dimensi, bisa dimensi tak indah. Nah, kita akan lihat representasinya seperti apa. Ya. Jadi kalau representasi Anda bingung representasi apa, Pak? Anda bayangin aja misalnya, Anda tahu hantu?
Anda tahu hantu nggak? Iya, Pak. Saya tanya. Iya. Hah? Ada tahu hantu nggak? Pernah dengar? Iya, pernah, Pak. Pernah, Oke. Pak. Tahu hantu, tahu? Ya, tahu, Maksudnya Pak. itu. Hantu itu di ruang apa? Ya, ruang dia sendiri ya. Kita nggak, bukan jangan bukan ruang real, karena saya nggak perlu sehari-hari, nggak pernah saya lihat kan. Oke, representasinya di ruang kita apa bentuknya? Hantu itu. Yang Anda dengar aja. Atau kalau Anda ngelihat bolehlah. Saya mau tahu juga pengalaman Anda ngelihat hantu. Apa bentuknya? Halo? Sama-sama. Bisa dia bentuknya, kalau ada perempuan cantik sekali atau jelek sekali. Laki-laki juga sama. Representasi dia di ruang real itu bisa macam-macam kan? Jelas nggak? Hantu itu. Coba, ada orang nggak sama hantu tuh ngelihatnya seperti itu? Sama bentuknya. Nggak Enggak. ada. Pasti beda-beda. Nah, ini sekarang saya bekerja di ruang Hilbert. Ruang Hilbert itu adalah ruang abstrak. Seperti hantu tadi ya. Sekarang representasi di ruang real, bentuknya bisa macam-macam kan? Jelas? Nah, tapi ini bisa dicari. Karena ini masih bentuk ini matematik, ruang waktu kita bisa. Kalau hantu tadi saya nggak bisa cari dengan matematik. Mungkin dengan cara lain saya nggak tahu. Mungkin orang paranormal bisa mencari hantu, melihat hantu mungkin itu lain itu. Kalau itu jangan tanyakan saya nggak ngerti. Kalau Anda tanyakan Pak, representasi dari generator rotasi dan operator rotasi, kita cari sekarang. Ya. Kenapa bisa? Karena kita gunakan matematik. Saya nggak mengatakan bahwa ini lebih susah dan hantu lebih mudah loh, enggak. Dua-duanya sama susahnya bagi saya. Apalagi hantu sampai sekarang pun nggak paham saya. Ya. Kalau Anda paham tentang hantu, Anda bisa ceritakan saya karena saya juga senang cerita hantu. Ya. Karena anehnya seperti cerita Tom and Jerry aja. Bisa apapun terjadi kan? Tom Jerry bisa sudah hancur, bisa hidup lagi gitu kan? Hantu juga kabarnya seperti itu katanya. Saya nggak tahu ya. Oke ya. Berikutnya kita lanjutkan. Jadi Anda punya bayangan seenggaknya apa saya ceritakan abstraksi seperti ini. Ya. Jadi dunia ini di kehidupan seperti ini, ruang waktu seperti ini banyak sekali representasi yang kita nggak paham sebenarnya. Tapi kita sok paham aja manusia ini, padahal nggak paham sama sekali. Ya, oke. Dan generator murni apa? Aljabar Lie. Ini continue aljabar ya, komutasi ya, fundamental. Paham? Dengan epsilon alfa beta gamma kita sebut Kronecker tensor yang sifatnya seperti ini. Ya. Kenapa itu nanti lagi? Ya, kita harus kuliah lagi tensor lagi. Dan kita definisikan ini ya namanya ladder operator tangga J plus minus dari Jx dan Jy. Yang Jz sudah ya, Jz itu merupakan operator eigen dan J kuadrat juga sama. Ya, saya kadang-kadang nyebut operator, kadang-kadang nyebut generator ya. Tapi Anda tahu maksudnya. Ada I di sini ya, plus minus I Jy. Dan hubungan mutasi bisa kita cari nih dari sini, bisa kita turunkan nggak? Ya, Anda turunkan aja. Jadi Jx dengan Jz minus ya, minus Jz J plus. Kalau J minus dengan Jz minus J minus. Paham? Cari aja ya. J minus dengan Jz. Oh, ini sudah ya. Kalau J kuadrat dengan J plus minus, karena J kuadrat itu merupakan apa? Second order Casimir invariant, artinya dia komut dengan operator apapun. Dia komut 0. J plus dengan J minus 2 Jz. Anda cari ya. Buktikan itu. Anda bisa jadikan PR aja, Anom. Anom? Iya, baik, Pak. Jadikan PR aja. Ya. Berikutnya. Nah, sekarang tujuan saya mencari ini ya. Ingat. Ini. Jadi nilai eigen dari operator eigen ini. Ya, lambda dan M. Lambda yang ini maksud saya. Bukan ini di dalam ini. Bukan dalam itu. Bukan kita nggak perlu tahu juga. Nggak apa-apa kan. Lambda nilai eigennya ya. Nah, ini kita Z dengan J plus minus. Kita gunakan hubungan komutasi ini lagi ya. Jadi J plus minus JZ plus minus I J plus minus ini. Ya, karena apa namanya? Ini dari sini. Anda lihat aja. J plus minus dengan JZ ya. Oke. Nah, JZ itu merupakan apa? Operator eigen. Jadi nilai eigennya M. Ya. M, JZ, berapa M itu nanti aja kita cari. Ini kan baru mau cari ya. Plus minus, J plus minus bisa bekerja pada lambda M enggak?
state lambda M? Nggak bisa, karena dia kan bukan operator eigen, tapi kita cari nanti. J plus minus ini. Maka J plus minus saya keluarkan, maka M plus minus 1 di sini. Jadi M plus minus 1 itu merupakan apa? Di sini Anda baca apa? Kalau saya ambil ini state vektornya. Gimana cara bacanya? Ayo, self-visis apa? Halo? Halo? Mana mahasiswanya mana ini? Jadi kayak ladder operator, Pak. Bukan, ini kan persamaan eigen kan? JZ operator eigennya yang J plus minus lambda M itu merupakan apa? State vektor atau fungsi eigennya. Kemudian M plus minus 1 yang ini merupakan apa ini? Nilai eigen. Ini state vektornya. Anda bisa baca ini? Yang tadi, coba JZ ini lambda M. M lambda M. Ini juga persamaan eigen kan? Tapi nilai eigennya M, tapi apa namanya? State vektornya lambda M. Yang ini state vektornya lambda M plus minus 1. Ini atau J plus minus Z. J plus minus lambda M. Vektor operator eigennya JZ. Sama aja kan? Halo? Iya Pak, sama Pak. Oke. Nah, jadi nampak bahwa ini J plus minus itu kalau saya kerjakan dengan lambda M, ternyata nilai eigennya berkurang lebih minus 1 kalau J minus. Kalau J plus nambah plus 1. Buktinya ini. Ini dapat dari mana? Dari sini. Kalau gitu, operator J plus minus itu baru sekarang kita sebut operator tangga atau ladder operator. Paham? Jadi jangan sebut dulu ladder operator, kita nggak tahu di mana sebabnya. Udah ya? Udah belum? Sudah Pak. Oke. Ini sudah ada. Ini sudah ada ini. Jadi kalau gitu Anda udah tahu ini, ya. Nah sekarang untuk nilai eigen J kuadrat, ingat nih tujuannya apa? Mencari nilai eigen lambda dan M ya. Sekali lagi ya, yang mana yang ini, ya. Supaya kita nggak kehilangan arah mau kemana. J kuadrat kalau saya kerjakan karena J kuadrat itu adalah apa? Operator eigen, makanya eigennya adalah apa? Lambda, ya kan? Dari mana taunya? Ya ini kita udah ambil kan. Lambda tahu berapa besarnya? Justru itu yang kita cari. Terus yang sebelah kanan, karena J kuadrat itu adalah JZ kuadrat, JE kuadrat, JY kuadrat ini nih ya. Kalau JZ kuadrat, operator eigen, jadi JZ kuadrat itu nilainya M kuadrat. Kalau JX, JY bisa nggak? Nggak bisa, karena JX, JY, JX dan JY itu bukan operator eigen. Jadi kita lepaskan aja. Tapi itu merupakan apa? JX kuadrat, artinya nilai ekspektasi JX kuadrat. Ya. Berapa besarnya? Nggak tahu kita. Ya kan? Bisa dicari nanti? Bisa, setelah kita dapat semuanya. Jadi kalau gitu lambda itu sebesar daripada sama dengan M kuadrat. Sama dengan jika JX kuadrat, JY kuadrat 0. Jadi upper limit dari lambda itu adalah, upper limit dari M itu adalah lambda. Itu sifat udah tahu ya? Itu sudah. Jelas itu? Sudah ya? Berikutnya. Sudah Pak. Jadi state kita misalkan state MJ, jadi lambda itu M kuadrat. Ya, lebih besar sama dengan M kuadrat. Misalkan M itu sama dengan J, ambil aja. Yang tertinggi itu. Berapa J-nya? Terserah aja berapa. Bisa kan? Dan terendah J aksen. Anda bisa Pak, kenapa ngambil J? Anda aja ambil A dan B aja boleh, kenapa enggak? Itu kan cuma simbol. Jadi, karena dia tertinggi J itu, M itu, kalau saya kerjakan saya J plus saya naikin lagi, dia paling tinggi nih, dan saya naikin lagi satu tingkat. Hasilnya 0 pasti kan? Kenapa 0 Pak? Kalau dia tidak 0 bukan tertinggi namanya. Masih ada lebih tinggi lagi kan? Oke? Seperti Anda mendefinisikan Tuhan. Tuhan itu seperti ini, Pak. Dia bukan Tuhan, karena terbatas dia. Kalau ada lebih tinggi lagi. Nah, itu juga katanya, wah dia paling tinggi. Enggak. Kalau Anda bisa definisikan dia, itu bukan paling tinggi. Nilai tak hingga. Tak hingga itu nggak bisa didefinisikan. Kalau Anda ambil nilai tak hingga, maka dia berhingga jadi. Berapapun besarnya. Ya, seperti itu ya. Nah, ini J aksen terendah ini.
Artinya kalau saya turunkan lagi J minus pada J aksen, karena D terendah, maka 0. Pasti. Ya, jadi ini kita sudah dapat ya. Ini jelas. Kemudian J minus dengan J plus saya kerjakan, ini 0. Karena apa? Untuk M sama dengan J, dia 0. J minus dengan J plus itu adalah J kuadrat minus JZ kuadrat minus JZ. Dari mana dapatnya? Dari yang tadi ini. Kerjakan aja. Ya, dari ini. Paham ya? Mungkin Cak Ano juga dikasih PR juga. Kenapa J minus J plus sama dengan itu ya? Ini Baik, juga Pak. sama. Tapi J kuadrat, JZ kuadrat dengan JZ, kita tahu. Itu adalah apa? Persamaan eigen. J kuadrat, persamaan nilai eigennya lambda. JZ kuadrat, nilai eigennya J kuadrat karena M sama dengan J. Atau M kuadrat karena M sama dengan J. Kalau JZ, J. Ini sama 0. Kalau gitu lambda sama dengan J kali J plus 1. Jelas? Halo? Jelas ya? Pak, maaf mau tanya, Pak. Ya, silakan. Berarti tadi itu yang kalau misalkan yang di slide sebelumnya kan ada JX kuadrat plus JY kuadrat 0 itu Yang mana? kalau Ini dia atau yang ini ya? Ini atau yang lambda sama dengan JX kuadrat plus JY kuadrat di slide sebelumnya, Pak. Nah, ini yang lambda ini. Ya, yang ini, Pak. Oke, Nah, terus? yang JX kuadrat plus JY kuadrat plus MY kuadrat sama dengan lambda itu berarti hasil pembuktiannya tadi yang di slide sebelahnya itu yang menghasilkan 0 itu ya, Pak? Iya, betul. Ya, iya betul. Itu saya ingin buktikan. Kita mencari lambda ya, karena kita sudah tahu lambda paling tinggi sama dengan lebih besar M kuadrat sama dengan M kan. Tapi kita nggak tahu bentuk lambda seperti apa kan. Iya. Nah, lambda itu sama dengan J kali J plus 1. J itu berapa? Nilai M aja. Udah belum? Iya, sudah, ya? Pak. Ya. Nah, sekarang sebaliknya ini. Yang J terendah sekarang sebelah kanan. J aksen ya. Saya kerjakan juga sama dengan yang sebelah kiri. Jadi lambda itu adalah sama dengan J kali J plus 1. J-nya paling tinggi. Atau lambda J aksen minus 1. Lambda terendah. Karena J lebih besar J aksen. Kenapa besar? J-nya tertinggi kan. J aksen pasti lebih besar dia. Solusinya konsisten. Jadi lambda ini sama dengan ini kan. Ya enggak? Iya. Oke. Kalau gitu J aksen sama dengan minus J yang paling mungkin. J aksen sama dengan J boleh nggak? Nggak boleh. Kalau J aksen sama dengan J kan nggak kena ini. Jadi J aksen itu sama dengan minus J. Dan memenuhi ini juga. Udah? Solusi dua persamaan ini sama ini. Jadi J kali J plus 1 sama dengan J aksen kali J aksen minus 1. Solusinya adalah J aksen sama dengan minus J. Jelas? Jelas nggak? Ya, jelas, Pak. Nah, berapakah J? Karena J dengan J aksen itu ladder, jadi naiknya 1 atau turunnya 1, pasti J sama dengan J aksen plus integer kan? Karena J lebih besar dari J aksen kan? Pasti plus integer, nggak mungkin pecahan. Karena naiknya kan 1-1. Kalau naik 1-1 tiba-tiba dia bedanya setengah. Anda pasti bingung dari mana muncul setengah, Pak. Ya, sehingga J minus J aksen di sini sama dengan 2J. Udah? Integer. Udah belum? Ya, sudah. Oke, kalau gitu J-nya sama dengan setengah kali integer. Integer itu bilangan 0, 1, 2, 3, 4, masukin 0. Ya. Jadi kalau gitu nilai J berapa? 2 kali 0, 1, 2, 3, 4. Jadi 0 bisa, setengah bisa, 1 bisa, 3/2 bisa, sepertiga bisa nggak? Saya tanya sepertiga bisa nggak? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Jadi 0, setengah, 1, 3/2. Kalau J itu spin. Sekarang ya, kalau J itu spin. Maka spin yang paling mungkin spin 0. Spin setengah, spin 1, spin 3/2. Udah terbatas spin itu. Jadi kalau Anda tanya, Pak, kenapa nggak spin sepertiga? Ya ini jawabannya. Yang spin 0, spin setengah, spin 3/2 itu ternyata yang spin bulat 0, 1, 2, 3, 4 dan berikutnya itu kita sebut boson. Yang setengah 3/2, 5/2 berikutnya kita sebut fermion. Dari mana munculnya statistik? Statistik itu bukan statistik yang statistik di matematik, bukan. Ini statistik di fisika ya. Kita bisa kerjakan itu, saya buktikan di termodinamika kuantum.
Itu dibuktikan oleh Pauli sebenarnya. Tahun 48. Pauli itu umur waktu itu 20 tahun. Dia membuktikan bahwa spin bulat setengah bulat itu menurut statistik tertentu. Yang kita sebut untuk boson, contohnya foton. Boson itu foton apalagi W plus minus Z0, partikel seperti itu boson yang spinnya bulat 0, 1, terus foton spinnya 1 ya. Skala partikel misalnya inflaton spinnya 0 ya, atau nggak ada spin malahan. Bukan spinnya 0, nggak ada spin dia ya, tanpa spin. Ya, spin 0 dengan spin tanpa spin beda loh. Spin 0 itu ada partikelnya, spinnya 0. Kalau tanpa spin ada partikel tapi spinnya nggak ada ya, itu beda ya. Nah, itu dibuktikan Pauli melalui statistik ini Bose-Einstein. Kalau yang spinnya setengah bulat, fermion, contoh proton, elektron, neutrino, kemudian positron dan lain quark juga ya. Itu memenuhi statistik Fermi dan Dirac atau kita sebut fermion. Ya. Jadi beda-beda itu. Ada nggak spin sepertiga, seperlima? Itu ada yang merumuskan itu. Namanya parastatistik. Itu tahun-tahun 90 itu rame itu. Banyak maksud saya. Tapi lama-lama orang nggak ketemu partikel seperti itu, orang mundur biasanya. Semakin berkurang. Teorinya ada, fenomenanya nggak ada. Belum ditemukan ya tepatnya. Maksud saya sih belum ditemukan aja. Bisa saja belum ditemukan, memang nggak ada. Atau belum ketemu. Ya. Oke? Jadi ini asalnya ya. Nanti kita akan lihat yang spin bulat itu memenuhi sifat vektor, tensor, tapi yang spin setengah bulat itu memenuhi sifat spinor sebenarnya ya. Berikutnya nanti. Tapi tidak saya bahas teori spinor secara khusus ya, karena itu di teori modern kuantum saya bahas. Nah, nilai eigen J kuadrat kita sebut lambda ya. Lambda ini itu adalah nilainya J kali J plus 1. Biasanya kita kalau di kuantum, fisika kuantum kita H coret kuadrat ya. Tapi H coretnya kan saya ambil berapa? 1 ya, saya ambil 1 tuh. Ya. Biasanya kalau kita di theoretical physics H coret C atau G itu kita ambil 1 nilainya. Tapi bisa dikembalikan. Ya. Kemudian nilai M berapa? Nah, Anda lihat aja nilai M coba. M berapa? Dari minus J sampai plus J. Minus J itu karena J aksen sebenarnya si J paling terkecil kan ini kan. Jadi M itu minus J sampai J. Kalau gitu M itu berapa buah? Kalau ada nilai J, maka nilai M-nya ada berapa? 2J plus 1. Satunya muncul di mana? Dari 0 ini. Mana 0? Pasti tengah-tengahnya ada 0 kan? Kalau gitu ruang Hilbert dimensinya berapa? Ruang kita lambda M itu state vector ini ya, menurut ruang Hilbert ya. Berapa dimensinya? Untuk tiap lambda atau tiap J, itu banyaknya nilai M saja. Kalau gitu dimensi ruang Hilbert kita ini 2J plus 1. Paham? Ya paham. Kalau dimensi ruang waktu, X, Y, Z 3 aja. Kalau gitu 2J plus 1 nih, itu berapa ruang Hilbertnya? Berapapun boleh. J-nya 0, kalau J-nya 0, 1 dimensi. J-nya 10, 21 dimensi. J-nya misalnya 1 miliar, ya 2 miliar plus 1 dimensi, gitu aja. Itu kita sebut dimensi tak hingga atau besar sekali. Nah, representasi J kuadrat, JZ, JX, JY seperti apa? Nah, kita lihat berikutnya. Ya. Kalau ada paham ini, kita tinggal ini ya. Jadi state atau di basis di ruang Hilbert itu ada 2J plus 1 state untuk tiap J. Ya. Paham ya? Halo? Iya, Pak. Oke, berikutnya. Nah, representasi matrik dari J. Bisa pertama J kuadrat dulu JZ kita cari, kemudian J plus minus atau JX, JY ya. Nah, sekarang saya cari representasi matriknya. Bentuk matrik dari J kuadrat seperti apa. Ya. Nah, J kuadrat karena dia fungsi eigen, operator eigen yang mudah saja ini. Nilai eigennya J kali J plus 1. Kalau JZ, nilai eigennya M, tapi memenuhi sifat JJ aksen dari MM. Itu dari mana? Sifat ortonormal dari state vector. Ya. Kalau J plus minus nggak bisa. J plus minus itu kalau saya kerjakan ini J plus minus ini saya kira. J plus minus ya. J plus minus ya, bukan JZ. Oke, saya tulis itu. Ya.
Kita nggak tahu nilai eigennya, tapi kita tahu bahwa J plus saya kerjakan pada JM, itu tadi mana yang ini? Ini, J plus. Oh, JZ nih, JZ, sorry. J plus saya kerja pada JM nih, lambda M, J plus minus sebanyak. Pasti kalau yang J plus menaik M-nya di M plus 1. Yang minus M minus 1. Ya kan? Itu operator eigen bukan. J plus minus bukan operator eigen. Karena apa? Fungsi eigen, operator eigen itu syaratnya bahwa dia fungsinya nggak berubah, fungsi eigennya. Ya. Kalau ini kan jelas bukan ini. Ya. Tapi kita bisa cari, katakan J plus JM, AM itu adalah ini apa namanya, nilai normalisasi ya, faktor normalisasi aja. Yang J minus pasti dia menurunkan M-1. BM itu faktor normalisasi. Nanti kasus kita cari AM dan BM dari sifat normalisasi fungsi gelombang atau state vector. Dan J plus dari Hermitian konjugatnya J minus ya. Maka AM plus, AM star jadi BM plus 1. Ini mudah, Anda buktikan aja ya. Mudah sekali itu. Kemudian J minus J plus jadi ini. Ya. Kalau saya kerjakan pada J plus duluan, maka ini M plus 1 AM mananya kan dari ini kita ambil. AM kita belum tahu ya. Kemudian ada AM J minus. Kalau J minus saya kerjakan apa? J minus saya turun 1 tuh. Ya. Jadi M plus 1 jadi M kan, tapi BM-nya kalau ini kalau M jadi M minus 1, kalau ini pada M plus 1 ya, M plus 1 jadi BM plus 1 nih M. Ya. Nah, ini sebelah yang kanan, sebelah kiri ini dengan ini. Yang sebelah kiri kita gunakan bahwa J minus J plus itu J kuadrat minus JZ kuadrat minus JZ Anda tadi apa? Ini sama dengan ini karena J kuadrat JZ kuadrat JZ itu adalah operator eigen. Jadi kalau gitu AM-nya sebenarnya ini, BM-nya ini. Jadi normalisasinya ini AM dan BM besarnya seperti itu. Kalau gitu J aksen M aksen J plus minus ya Anda tinggal kerjakan aja ini. Masukkan aja AM dan BM. Paham? Paham ya? Halo? Iya, Pak. Oke. Jadi saya sudah dapat AM per BM, apa faktor normalisasinya berapa? Ya, kita masukkan aja. Karena ini sudah dapat, maka Anda tinggal cari ini. Ini nilai ini, angka. Kalau J dan M diberikan kan angka. Sebagai contoh. Ya. Itu J sama dengan 1. J0 dulu lah. J0. J0, atau ini secara umum aja ya. Kalau A-nya umum aja. Maksudnya A itu bisa J kuadrat, JZ kuadrat, atau J plus minusnya ya. Jadi dia seperti ini bentuknya. Satu-satu ya. Jadi yang turun itu kalau di sini yang sebelah kanan, yang ke apa ke arah apa namanya? Kolom ya, baris ya. 11 11 11 10 11 1 ya kalau J-nya 1 nih ya. Kalau J-nya 2 ada M-nya 2 1 0 min 1 min 2 ya, gitu juga dengan M aksen. Jadi kalau J-nya 1 maka ruang Hilbertnya 2J plus 1 jadi 3 ya. Jadi pasti matriknya 3/3. Kalau J-nya 0 cuma 1, skalar aja seperti ini. Kalau J-nya setengah berapa? 2 kali setengah plus 1. 2 dimensi, 2 kali 2. Seperti ini matriknya. Kalau J-nya 1, 2 kali 1 tambah 1, 3 dimensi, 3 kali 3. Kalau J-nya 4 misalnya, 2 kali 4 tambah 1, 9 kali 9 matriknya. Ruang Hilbertnya 9 dimensi. Kalau 9 kali 9 kan? Kalau J-nya 100, nah Anda cari aja sendiri. Bentuknya bentuknya sudah tahu, bentuk rekursif aja. Jadi J-nya ruang Hilbert itu berapa kali berapa? 2J plus 1 dimensinya. Tergantung J-nya kan. Ya. Kalau J-nya 10 ya Anda cari 2 kali 10 tambah 1. 21. Dimensi 21, matriknya pun 21 kali 21. Jadi kalau gitu representasi matrik dari apa J operator generator rotasi itu ya, tergantung J-nya, tergantung dimensi ruang Hilbert besarnya ya. Dan bentuknya seperti ini. Contoh misalnya J-nya 0, maka 0 semua skalar ya. Kalau J-nya setengah. J-nya setengah Anda lihat aja. J setengah-setengah J kuadrat, J kuadrat setengah-setengah. Dan satu lagi setengah-setengah J kuadrat setengah min setengah. Cukup. Bawahnya sekarang. Setengah min setengah
J kuadrat 1/2, setengah minus setengah, J kuadrat setengah minus setengah. Jadi 2 kali 2. Tinggal cari aja. Nah, itu cari elemen 3/4. Itu dapat dari mana? Di sini. Ini aja. Ya, yang biru itu. Paham? Itu Iya, anom. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi kan PR untuk J0, J1/2, J1, J3/2 juga. Coba satu lagi. Oh ya, baik, Pak. Ini kan saya disayangkan cuma ini. Mestinya kalau di depan tulis saya cari semua satu-satu. Ya, untuk J1/2 sama J1 aja. Yang lain Anda bisa cari sendiri kan. Satu sekali udah tahu, yang lain bisa cari. Kalau J-nya 3/2, matriknya berapa? 4/4. Gitu aja seterusnya. Nah, J plus J minus seperti itu. Kalau J plus tahu, J minus tahu. JX, J bisa dapat nggak? Halo? Iya, Pak. Bisa ya. Oke, jadi semuanya bisa dapat. Representasi matrik untuk generator rotasi di ruang Hilbert. Paham ya? Kalau ruang real berapa? Ruang real kita biasa tadi sudah saya berikan. Yang setengah 3 kali 3 tadi yang awal-awal. Ya. Jadi Anda jelas beda ruang Hilbert, ruang real. Anda tahu mana generatornya, mana operatornya. Bentuk seperti ini kenapa? Dan berikutnya. Ya. Semuanya bisa cari. Kalau saya agak gampang menghafal. Kalau yang JE plus J minus itu pasti yang J plus itu bagian atasnya akar semua itu. Ya. Di atas di atas elemen diagonal. Kalau J minus di bawah elemen diagonal akarin semua. Kalau yang JZ, J kuadrat JZ gampang juga. Itu pasti dia diagonal karena dia nilai eigen. Ya. Nilainya berapa? Anda mau cari, kasih saya J berapa misalnya. Saya bisa nyari ininya. J-nya. Ya. Operator generatornya, ya. Kalau JZ contohnya 1, 0, minus 1 artinya M-nya itu nilai M-nya 1, nilai M-nya 0, nilai M-nya minus 1 udah diagonal. Kenapa diagonal? Karena dia nilai operator eigen. Ya. Dan berikutnya ya, yang agak ini hafal juga. JX, JZ, kombinasi linearkan aja. Ya. Oke. Sampai tadi udah ada pertanyaan lagi? Pak mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi itu yang untuk menentukan ruang vektor dari ruang Hilbert itu kan dia tergantung pada J ya, Pak? pada J. Ya, pada J dari J M, ya. nanti ke M gitu kan, Pak? Oke. Nah, itu yang saya bingungkan itu tadi mungkin bisa di ini, Pak. Slide-nya ke yang ada matriks tadi itu, Pak. Ya, itu. Nah, ini apakah ada konvensi tertentu, Pak? Kayak misalkan ini kenapa dimulai dari untuk misalkan J-nya sama dengan 1 itu matriksnya untuk yang kolom 1 itu pakainya M sama dengan 1 bukan M1. Saya itu konvensi kita aja. Oh, begitu, Pak. Biasanya paling positif ke negatif. Biasanya kan gitu kan. Iya, Jarang kita biasa ngambil dari positif ke negatif. Negatif positif bisa nggak? Bisa aja. Ini konvensi aja. Karena di buku-buku seperti ini. Saya bukan nurut buku ya. Maksud saya kalau saya gunakan konvensi lain dengan buku, dibalik aja. Ada pasti bingung baca buku nanti. Iya, baik. Ya, paham ya? Jadi ya. ada pasti ini kenapa nih beda ini. Nah, kalau udah mulai beda gitu dan tanya udah bingung kan. Kalau mau konvensi balik nih misalnya JZ yang J setengah ya, JZ-nya bukan setengah dengan minus setengah, di minus setengah dengan setengah gitu aja. Ya. Jelas ya? Iya, Pak. Soalnya tadi itu yang sempat terbingungkan dengan yang rentang ruang Hilbert yang min J sampai dengan J itu, Pak. Karena kita biasanya nulis dalam bentuk deret biasa di negatif kiri posisi kanan. Jadi kalau bentuk ini biasanya posisi dulu baru negatif gitu. Karena atas ke bawah miring ya, nggak miring diagonalnya ya. Ya, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kita terbiasa seperti ini ya udah. Kadang-kadang saya lupa menjelaskan ini karena kebiasaan. Saya nggak sadar bahwa orang lain mahasiswa belum terbiasa kan. Oke ya, yang lain juga paham ya. Nah, sekarang penjumlahan momentum sudut. Nah, kalau di klasik vektor tadi kan gambar panah-panah tadi. Ya itu di klasik dulu. Itu kita sebut sambil guyon-guyon sih. Kalau di fisika teoritik kita sebut tuh zaman primitif dulu gitu. Vektor pakai panah besar dan arah itu zaman primitif, tapi ya untuk Anda boleh karena Anda harus belajar kuantum kan. Tapi untuk anak-anak TPB, anak S1 jangan sebut seperti itu, nanti mereka bingung primitif apanya Pak gitu. Saya udah bingung kok sebut primitif gitu. Ya. Enggak, ini guyon aja.
Jadi kalau zaman klasik, penjumlahan vektor Anda tahu kan? Pengulangan vektor, kemudian perkalian vektor, ada dua, perkalian cross, dan dot, produk. Pembagian vektor ada enggak? Saya tanya Anda, pembagian vektor ada enggak? Ada yang jawab? Biasanya nggak ada sih, Pak. Bukan biasanya, jangan pakai biasa, emang nggak ada. Cari di sini pembagian vektor. Sampai botak kepala Anda nggak ketemu, memang nggak ada. Kalau gitu, dia pakai apa? Pakai inverse. Karena di ruang vektor linear pasti ada inverse-nya. Artinya vektor A dikali inverse dengan A-nya, A-1, apa kita ininya, simbolnya pasti sama dengan identitas dalam vektor tersebut ya, ruang tersebut. Dia ada inverse perkalian, ada inverse penjumlahan. Saya sudah berikan ini di ruang Hilbert. Ingat ya. Nah, pada penjumlahan klasik vektor biasa. Tapi apa namanya kalau di kuantum gimana cara jumlahkannya? Nah, ini harus kita cari. Jelas vektor biasa cara pakai arah dan panjang nggak bisa lagi. Arah vektor dan panjang vektor nggak bisa lagi. Panah itu kan. Nah, ini sistem dengan simetri bola. Sebenarnya ini nggak perlu tulis nih ya. Kita pasti simetrinya bola. Kenapa? Karena operator uniter kan. Sistem state tidak berubah, maka operator uniter berrotasi. Pasti simetri bola. Kita ambil ya. Nggak ditulis ini juga Anda udah tahu nih. Bentuknya seperti apa? Seperti ini. Kita udah dapat nih H-coretnya tidak satu ya, sambil H-coretnya ada. Ya, ini sudah kita barusan kita bahas ya. Nah, ini muncul nih ya. Seperti elektron, tapi ini nanti aja ya. Nah, jadi ada dua misalnya. Saya jumlahkan vektor J1 dengan J2. Gimana caranya? Di dalam ruang Hilbert ya. Ruang Hilbert. Jadi untuk sudut J1 dan J2. Jadi seperti ini simbolnya. Ya. Nah, sekarang state vektornya yang mana? Berapa dimensi? Ya kan? Jelas ya? Kalau di dalam klasik, dimensinya nggak perlu ditanyakan. Vektor A tambah vektor B pasti tetap 3 dimensi juga. Ya kan? Kalau ini agak beda ini. Coba ya. Ini J1, generator J1, dimensi tentu 2J1 plus 1. Ya. Dimensi dari yang J2, 2J2 plus 1. Ya. Momentum totalnya kita nyatakan inilah. Ya, J1, J2 ya. J1, J1Z tambah J2Z. Ya. Lengkapnya kita tulis ini. Ini Anda pasti bingung itu kalau ada kayak gitu kan, nulisnya kayak gitu kan. Ya. Nah, saya nggak ingin bingungkan mahasiswa. Simbol itu kadang-kadang sebenarnya simbol di matematik itu membantu bagi orang yang paham. Bagi orang nggak paham justru itu merupakan dia bingung sendiri gitu. Biasanya orang bingung dengan simbol matematik, padahal itu untuk ahli matematik atau mathematician-nya justru untuk memudahkan. Ini kan beda dunia kan, beda level jadinya diskusinya nggak jalan jadinya, ya. Nah, yang bagus gimana? Kita ngerti dua-duanya. Ini simbol resminya, ini simbol orang fisikanya gitu loh, ya. Bisa nggak ngajar seperti itu? Ya bisa saja, tapi saya juga nggak enak dengan simbol seperti itu. Artinya saya ngerti sendiri, jago sendiri kelihatannya, mahasiswa bingung sendiri, apa gunanya seperti itu? Ya, ada orang-orang yang senang kok ngeliat mahasiswa makin ngajar, mahasiswa makin bingung. Ada senang itu orang. Kok saya nggak senang, justru nggak berhasil. Percuma bagi saya. Saya capek-capek ngajar, yang diajar nggak ngerti. Aduh, rugi benar saya. Waktu habis, tenaga habis, segala macam. Coba dapat sebutan, wah Bapak itu aneh tuh, atau hebatnya dimanapun nggak tahu, ya kan? Yang paling bagus kita ngajar masa ngerti, malah dia sangat bersemangat sekali ingin beritahu. Ah, itu menurut saya paling bagus itu, ya. Dan di sisi lain ada pahalanya juga dapat kan kita kan. Nah, sekarang gimana cara membentuk sudut J1 dengan J2 ruang Hilbertnya ini? Yang ini dimensi ini. Apakah setelah jumlah ruang Hilbertnya dijumlah aja 2J1 plus 1 tambah 2J2 plus 1. Nah, kita lihat, benar nggak seperti itu? Kalau menurut akal sehat maksudnya, yang wajarnya jumlah aja, Pak. Ya kan? Seperti ini ruang 2J plus 1, ini ada dicampurin aja gitu. Kalau itu jumlahin aja, tambah besar, memang tambah besar, tapi jumlahkan seperti itu enggak ternyata. Ya. Jadi akal sehat dan petik maksudnya seperti nampaknya benar itu belum tentu benar. Ya. Jadi Anda lihat wajar itu belum tentu wajar.
Kalau kita di fisika kelompok kita harus explore lebih dalam, ya. Tapi kalau di kehidupan biasa malas orang explore karena dia tahu juga nggak ada gunanya misalnya. Tapi beda ya, oke. Nah, saya simbolkan saya simbolkan J1 M1 cross J2 M2. Ya, ini cross ini dengan tanda bulat itu maksudnya digabung ya ruang Hilbertnya ya. Seperti apa jumlahnya besar ruang Hilbert berikutnya. Bukan berarti jumlah ruang Hilbert jumlah tidak. Nanti kita lihat. Ya. Kemudian J1, J2 titik apa koma J1 ini juga simbol aja. Yang harus kita cari itu yang ini nih. Ya, ini tanda petik. Ya. Pertama, kerjakan pada state vector JZ, di mana JZ-nya sama dengan J1Z plus J2Z. Ini jelas dapatnya ini. Karena apa? J1Z, J2Z, J1Z itu adalah operator eigen untuk yang J1 M1. J2Z untuk J2 M2. Dia dapat seperti itu. J kuadrat gimana? Coba, J kuadrat. J kuadrat itu adalah J1 dot J1. J1 dot J2-nya ada tuh lihat. Karena J itu adalah J1 plus J2 kan? Mana ini? J kuadrat kan coba. J1 kuadrat plus J2 kuadrat, J1 J2, J2 J1. Bisa dibalik ke J1 J2? Belum tentu. Karena dia apa? Dia apa? Commute atau enggak? Kita ambil commute di sini ya, awalnya ya. Jadi J1Z sama J2Z. Kalau kita bedakan seperti itu. Jadi Anda lihat di sini. J1 kali J1 itu adalah J1 ini jadinya J1X kuadrat, J1 J kuadrat, J1Z kuadrat. Itu juga J2 dengan J2. Yang nilai eigen cuma J1 kuadrat, J1Z kuadrat. Yang J1X kuadrat dengan J1Y kuadrat bukan operator eigen kan? Jadi kalau bekerja pada ini, itu nilainya kita nggak tahu. Paham? Jadi dengan cara digabung biasa nggak bisa. Karena bukan merupakan apa? Nilai apa operator eigen, nilai eigen atau basis itu udah hilang yang ini. Kalau kita diizinkan cuma ini. Jelas ya? Makanya gagal dijumlahkan seperti biasa, nggak bisa. Harus cari basis baru yang merupakan fungsi eigen dari operator eigen J digabung tadi. Paham ya? Halo? Permisi Pak. Ya. Jadinya yang JZ itu kita anggap gagal juga kan? JZ enggak, JZ kan ada M1 plus M2. Itu yang atas ini. Yang gagal sebagai operator eigennya setelah digabung J kuadrat itu gagal karena ada J1X kuadrat sama J1Y kuadrat. Udah? Udah Pak. Yang J1Z kuadratnya ada. J1X kuadrat juga J1Y kuadrat itu bukan operator eigen. Jadi nggak bisa jadikan apa? J kuadrat itu setelah digabung menjadi apa? Operator eigen nggak bisa lagi. Jadi dimensi yang tadi saya katakan itu 2J1 plus 1 atau digabung 2J2 plus 1 dikali aja udah nggak bisa lagi. Paham ya? Paham Pak. Oke, nggak bisa lagi nih. Kita harus cari basis baru. Nih, yang kuning itu. Yang merupakan eigenket atau fungsi eigen dari J kuadrat JZ. Karena kenapa eigen seperti saya katakan tadi, awalnya dia merupakan eigen J1, J2 masing-masing ya. Tapi digabung juga harus eigen. Karena apa? Kalau kita nggak tahu eigen vektor maupun eigen operatornya, kita nggak bisa mencari apa? Mengkarakterisasi sistem setelah digabung. Ya kan? Ingat, kita harus tahu mengkarakterisasi sistem. Karena itu yang paling penting. Jelas ya? Anda tahu apa motifnya, kenapa seperti itu, sudah saya jelaskan sekarang. Nggak ada yang saya sembunyikan. Dan Anda kalau nggak jelas, Anda tanya. Saya akan jelaskan lebih detail lagi. Sampai Anda paham. Udah masalahnya, udah tahu ya? Berikutnya, Sudah, cari basis lama di basis baru. Tapi ini waktunya ada anu ya. Saya memberikan kuliah sejam aja dalam ini. Sebenarnya kalau dalam kuliah depan tulis lebih banyak kita dapatnya. Oh sorry, enggak lebih ya, maksudnya lebih detail lagi. Ya, saya mulai dari sini nanti ya. Untuk hari Senin depan itu libur ya kita ya. Tanggal 28. Halo? Iya Pak.
Iya ya, libur. Jadi Senin kita nggak masuk lah. Tanggal merah. Jadi masuknya hari Jumat depannya lagi ya. Tanggal berapa itu? Tanggal 4 Maret, Pak. 4 Maret ya, kita masuk 4 Maret lagi ya. Oke, saya kira kita selesai dulu. Anda tanamkan dulu dalam otak Anda, pengertian Anda, habis itu kita muncul lagi dengan ini ya. Nilai eigen yang baru, bukan ya, nilai eigen yang baru, kemudian operator yang baru yang semuanya merupakan masih karakterisasi sistem gelombang, kemudian Sigi koefisien itu apa ya. Saya stop saya dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ada Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Yuk. Oh ya.